Guardiola sebut ketajaman Riyad Mahrez adalah bakat alami dari ayah ibunya. Menurut pelatih City, Pep Guardiola, kemampuan mencetak gol Mahrez itu adalah hal alami yang didapatkan dari ayah dan ibunya. Ketika ditanya tentang bagaimana dia meningkatkan Mahrez di klub, Guardiola mengatakan kepada BBC Radio 5 Live, "Anda salah dengan apa yang Anda katakan tentang meningkatkan pemain. Riyad adalah pemain terbaik ketika Leicester juara Liga. Dia sudah punya kualitas itu. Sebagai manajer, saya hanya berusaha membuat dia satu irama dengan tim, berusaha membuatnya bisa jadi bagian yang meningkatkan kemampuan tim. Kemampuan mencetak gol itu berasal dari ibu dan ayahnya. Jadi saya tidak bisa membantu Riyad. Gol itu milik mereka. Saya tidak bisa berbuat apa-apa." Mahrez saat ini jadi top skor klub di Liga Primer dengan 10 gol bersama Raheem Sterling. Menurutnya, dia bisa lebih produktif berkat latihan keras dan selalu berusaha terlibat dalam serangan. "Musim ini saya lebih efisien, tetapi itu karena pekerjaan yang kami lakukan dalam latihan. Saya mencoba untuk lebih di dalam kotak dan mencoba untuk terlihat di mana-mana untuk mencoba mencetak gol dan membantu tim. Itulah satu-satunya hal yang saya coba lakukan." Josep Guardiola turut bersimpati melihat Chelsea yang kena sanksi. Hukuman yang dijatuhkan pemerintah Inggris terhadap Roman Abramovich berimbas kepada Chelsea. Kabar ini mengundang perhatian dari berbagai kalangan, tidak terkecuali klub rival Manchester City. Seperti yang diketahui, Abramovich dihukum sebagai bentuk tanggapan Inggris terhadap serangan Rusia terhadap Ukraina yang masih berlangsung hingga saat ini. Aset Abramovich di Inggris dibekukan dan salah satunya adalah Chelsea. Untungnya, di bawah kebijakan khusus, Chelsea masih boleh menjalankan pertandingan Premier League maupun kompetisi lainnya. Inilah yang membuat mereka masih bisa bertanding melawan Norwich City pada hari Jumat. Situasi pelik yang dialami raksasa Inggris itu mengundang perhatian Josep Guardiola selaku nahkoda dari klub rival Manchester City. Ia turut prihatin, tapi belum mau berbicara banyak sebelum mengetahui garis besarnya. "Saya melihat judulnya, tapi tidak tahu secara persis alasan mengapa itu terjadi. Berikan saya beberapa hari lagi untuk tahu alasannya, tapi saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang bakal terjadi berikutnya." Untuk Thomas Tuchel dan para pemain, ini tidak membuat nyaman. Ini posisi yang sulit. Saya merasa prihatin karena mereka ada di sana untuk melakukan tugasnya. Sisanya saya tidak tahu, saya harus menunggu. Legenda MU ini yakin Man City pasti ogah ketemu Liverpool di perempat final UCL. Legenda Manchester United, Rio Ferdinand, meyakini Manchester City pasti enggan bersua dengan Liverpool di babak perempat final Liga Champions 2021-2022. Liverpool sudah memastikan diri mendapat tiket ke babak perempat final Liga Champions musim ini. Kepastian itu didapat setelah mereka mengalahkan Inter Milan di babak 16 besar dengan agregat 2-1. Man City kemudian berhasil menyusul Liverpool. Mereka menang agregat 5-0 atas Sporting Lisbon. Kini keduanya berpotensi bertemu di babak perempat final. Aturan di babak tersebut memang memungkinkan dua tim dari negara yang sama bertemu. Jika benar Manchester City nantinya diundi bersua Liverpool, maka keduanya akan bertemu 3 kali beruntun. Sebab antara laga leg pertama dengan leg kedua, The Reds dan City juga dipertemukan di ajang Premier League. Rio Ferdinand sempat membahas hal tersebut bersama Julian Lescott jelang laga antara City lawan Sporting Lisbon. Ia yakin The Citizens pasti ogah jika dipertemukan dengan Liverpool di babak perempat final Liga Champions. Itu akan luar biasa, terutama ketika itu juga di kedua sisi pertandingan Premier League, bermain melawan Liverpool 3 kali dalam seminggu. Liverpool akan menjadi tim terakhir yang mereka inginkan dalam undian. Banyak orang berubah mengatakan Liverpool akan menjadi tim dengan momentum, tetapi setelah pertandingan di akhir pekan, saya tidak bisa melihat apapun selain Man City mendapatkan tangan mereka di trofi Premier League. Ederson ungkap rahasia di balik kokohnya pertahanan Man City. Ederson mengungkapkan alasan mengapa pertahanan Manchester City musim ini jauh lebih baik dibandingkan musim lalu.
Ia mengatakan kunci solidnya pertahanan City karena saat kehilangan bola, timnya selalu berusaha keras merebut kembali. City sudah mencatatkan 20 clean sheet musim ini usai ditahan imbang 0-0 oleh Sporting CP pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Stadion Etihad. Meski hanya imbang 0-0, performa lini belakang City dinilai tetap impresif karena diisi oleh pemain berusia 19 tahun, CJ Egan-Riley. City juga memainkan pemain remaja lainnya sebagai pengganti seperti Luka Mbete dan kiper Scott Carson untuk menggantikan Ederson. City hanya perlu 12 clean sheet lagi untuk menyamai catatan musim lalu. The Citizen juga menjadi tim dengan kebobolan paling sedikit di Liga Premier Inggris bersama dengan Chelsea musim ini. Jika kalian melihat tim dibandingkan musim lalu, kami telah banyak mengalami peningkatan dari sisi pertahanan. Saat kami kehilangan bola, kami menekan untuk memenangkannya kembali untuk mengurangi peluang berlari yang harus kami lakukan. Jadi saya percaya yang kami lihat di lapangan sebagai hasil dari usaha kolektif tim. Pep Guardiola bicara soal masa depan Fernandinho di Manchester City. Manajer Manchester City Pep Guardiola menyinggung soal kapten tim Fernandinho menjelang pertemuan dengan Sporting pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Kontrak Fernandinho akan berakhir musim ini bersama City. Guardiola menilai gelandang berusia 36 tahun itu memiliki apa yang diperlukan untuk melakukan transisi ke manajemen. Pelatih asal Spanyol itu menyatakan Fernandinho dan Kevin kerap berbicara saat jeda pertandingan. Guardiola mengatakan setiap pemain di skuadnya mempunyai kebebasan untuk itu. Meski demikian, Guardiola belum berdiskusi terlalu jauh tentang gairah, pengetahuan, dan lisensi menjadi seorang manajer bersama Fernandinho. Fernandinho dan Kevin De Bruyne menghadiri sebuah rapat dalam 6 tahun terakhir dan saat kami bermain mereka tahu apa yang harus dilakukan. Saya suka saat para pemain bicara soal pertandingan, tapi sebagai gelandang dan kapten dia selalu memikirkan klub ini. Dia memiliki segalanya untuk menjadi manajer.